Di sebuah sudut kota yang ramai, hidup seorang gadis bernama Cinderella. Usianya baru menginjak 23 tahun, namun wajahnya sudah tampak lebih lelah dari usianya. Sejak ayahnya meninggal, ia tinggal bersama ibu tiri dan dua saudara tiri yang selalu memanfaatkan dirinya. Setiap hari, Cinderella bangun sebelum fajar, mencuci pakaian, memasak, membersihkan rumah, lalu membantu mengurus toko kecil milik keluarga tirinya. Semua kerja keras itu ia lakukan tanpa mengeluh, meski seringkali hanya dibalas hinaan. Ikhlaskan saja, Rel. Gumamnya pada diri sendiri setiap kali rasa sakit datang. Hidup ini mungkin memang begini jalannya. Namun di balik kesederhanaannya, Cinderella menyimpan pesona yang tak dimiliki wanita lain. Kulitnya bersih alami, matanya teduh, dan senyumnya lembut, seakan mampu meredam badai hati siapapun yang melihatnya. Suatu malam, sahabatnya yang bernama Lia datang berkunjung. Lia adalah satu-satunya teman dekat yang selalu menemani suka duka Cinderella. Dengan semangat, Lia membawa kabar gembira. Rel, kamu harus ikut aku malam ini. Ada pesta ulang tahun sepupuku di Hotel Bintang 5. Aku nggak mau datang sendirian. Ayo temenin aku, Cinderella spontan menggeleng. Lia, kamu tahu aku nggak punya gaun, nggak punya sepatu, apalagi keberanian buat masuk ke pesta orang kaya. Aku cuma gadis biasa. Tapi Lia tidak menyerah. Ia menyeret Cinderella masuk ke kamarnya dan menunjukkan sebuah gaun biru muda yang indah. Ini pinjam pakai punyaku. Pas banget sama badanmu. Kamu tuh cuma perlu percaya diri. Aku janji, malam ini nggak akan kamu lupakan. Dengan hati yang ragu, akhirnya Cinderella mengalah. Malam itu ia berdandan seadanya. Tapi justru kesederhanaannya membuatnya tampak begitu mempesona. Rambut panjangnya dibiarkan terurai, sedikit bedak tipis di pipinya, dan lipstik lembut di bibir. Ketika ia bercermin, ia hampir tak mengenali dirinya sendiri. Saat memasuki aula pesta, Cinderella merasa langkahnya kaku. Lampu kristal bergemerlapan, musik jazz mengalun lembut, dan tamu-tamu bergaun mewah berseliweran di sekitarnya. Ia menunduk, takut menjadi bahan tertawaan, hingga sebuah suara berat dan tenang menyapanya. Kamu kelihatan gugup. Pertama kali datang ke pesta semacam ini, Cinderella menoleh. Seorang pria berdiri di hadapannya. Wajahnya tampan, rahangnya tegas, dan matanya tajam namun hangat. Usianya mungkin di pertengahan 30-an. Jas hitam yang ia kenakan terjahit sempurna, membuat aura wibawanya semakin kuat. Iya, pertama kali, jawab Cinderella pelan. Pria itu tersenyum tipis. Nama aku Arka. Cinderella, balasnya gugup. Tanpa banyak bicara, Arka mengulurkan tangan. Mau berdansa? Jantung Cinderella berdegup kencang. Ia hampir menolak. Tapi entah kekuatan apa yang membuatnya mengangguk. Di tengah lantunan musik, keduanya bergerak perlahan. Meski canggung, Cinderella merasakan sesuatu yang aneh, seakan dunia di sekitarnya menghilang, hanya menyisakan dirinya dan pria asing bernama Arka. Kamu berbeda dari yang lain, ucap Arka pelan, menatap matanya dalam. Matamu jujur. Langka sekali aku menemukan seseorang sepertimu di tempat seperti ini. Wajah Cinderella memanas. Ia tidak tahu seharus berkata apa. Namun ia bisa merasakan bahwa Arka bukan pria biasa. Ada sesuatu dalam dirinya, ketegasan sekaligus kelembutan, yang membuat Cinderella ingin mengenalnya lebih jauh. Malam itu mereka banyak berbincang, tentang mimpi, tentang hidup, bahkan tentang kesepian. Cinderella, yang biasanya menutup diri, entah mengapa begitu mudah terbuka pada Arka. Ia tertawa, ia bercerita, dan ia merasa nyaman. Hingga akhirnya, ketika pesta mulai usai, keduanya tidak langsung berpisah. Mereka berjalan keluar bersama, berbicara tanpa henti. Di depan hotel hujan tiba-tiba turun deras. Mereka pun berlari masuk kembali, basah kuyup, namun justru tawa mereka semakin pecah. Di momen itulah, tatapan mereka bertemu. Hening. Dunia seakan berhenti. Tanpa rencana, tanpa logika, mereka berdua saling mendekat. Bibir mereka bertemu dalam sebuah ciuman singkat yang penuh emosi, lalu berlanjut pada keputusan yang mengubah segalanya malam itu. Mereka menghabiskan malam bersama, sebuah malam yang tidak pernah Cinderella bayangkan, sebuah malam yang membuatnya menyerahkan hati dan tubuhnya pada pria yang baru ia kenal. Ketika fajar menyingsing, Cinderella terbangun. Tempat tidur di sampingnya kosong. Arka telah pergi, meninggalkan hanya secarik kertas di meja kecil. Semoga kita bertemu lagi. Tangannya bergetar ketika membaca tulisan itu. Hatinya diliputi rasa campur aduk, bahagia, takut, rindu, sekaligus menyesal. Ia tidak tahu siapa sebenarnya Arka. Ia tidak tahu apakah mereka akan bertemu lagi. Yang ia tahu hanyalah satu.
Malam itu telah mengikat takdirnya pada pria asing yang membuat hatinya bergetar untuk pertama kalinya. Hari-hari setelah malam itu berjalan begitu lambat bagi Cinderella. Ia berusaha kembali ke rutinitas semula, membersihkan rumah, memasak, dan melayani ibu tiri serta saudara tirinya. Namun pikirannya terus dipenuhi oleh sosok pria bernama Arka. Senyumnya, tatapannya, bahkan suaranya masih jelas teringat. Kenapa aku begitu bodoh? Kenapa aku bisa menyerahkan diriku pada orang yang baru aku kenal? Batinnya berkecamuk. Tapi setiap kali mencoba menyesali, hatinya justru terasa hangat saat mengingat kedekatan mereka. Arka, di sisi lain, juga tidak bisa melupakan Cinderella. Ia bukan pria sembarangan. Ia adalah pewaris sekaligus pemilik salah satu perusahaan terbesar di negeri itu, dengan kekayaan melimpah. Namun statusnya itu justru membuatnya lelah. Setiap wanita yang mendekat, selalu melihat hartanya lebih dulu, bukan dirinya sebagai manusia. Malam bersama Cinderella terasa berbeda. Gadis itu polos, tulus, dan tidak tahu siapa dirinya. Arka merasa untuk pertama kalinya ia bisa menjadi Arka biasa, bukan miliarder yang dipuja-puja. Karena itulah ia sengaja tidak meninggalkan identitas jelas, hanya secarik kertas dengan huruf A. 2 minggu berlalu. Cinderella mulai menerima bahwa mungkin pertemuan itu hanyalah takdir singkat. Namun takdir rupanya belum selesai bermain. Suatu sore, sahabatnya, Lia, mengajaknya datang ke acara keluarga. Rel, kau ikut ya? Nenekku ulang tahun. Akan banyak keluarga besar datang. Aku nggak mau sendirian. Awalnya Cinderella menolak, merasa tidak pantas. Tapi karena desakan Lia, ia akhirnya setuju. Malam itu, rumah besar keluarga Lia penuh dengan tamu. Cinderella membantu Lia membawakan kue tart dan mengatur meja. Ia tidak menyangka, langkahnya akan terhenti di depan sosok yang membuat jantungnya hampir copot. Di tengah ruangan, berdiri seorang pria dengan jas sederhana, namun tetap terlihat berwibawa. Matanya bertemu dengan Cinderella. Waktu seakan berhenti. Itu adalah Arka. Jantung Cinderella berdegup kencang, yang hampir menjatuhkan gelas yang dibawanya. Sementara Arka menatapnya dengan ekspresi sulit dibaca. Terkejut, bahagia, sekaligus canggung. Rel, kenalin. Suara Lia memecah ketegangan. Ini pamanku, Arka. Dia jarang banget datang ke acara keluarga, makanya aku senang sekali dia bisa hadir. Kata-kata itu membuat tubuh Cinderella kaku. Paman? Jadi pria yang bersamanya malam itu adalah paman dari sahabatnya sendiri? Arka menunduk sedikit, tersenyum tipis. Senang bertemu denganmu lagi. Ucapnya pelan, hanya bisa didengar oleh Cinderella. Wajah gadis itu memerah, tangannya gemetar saat meletakkan gelas ke meja. Malu, gugup, dan takut bercampur jadi satu. Ia tak tahu harus bagaimana bersikap. Sepanjang acara mata mereka beberapa kali bertemu. Arka berusaha tampak tenang di hadapan keluarga besar, sementara Cinderella sibuk menunduk dan menghindari tatapan. Namun, di balik semua itu, ada tarikan kuat yang tak bisa mereka pungkiri. Setelah acara usai, ketika tamu mulai berkurang, Arka mendekatinya. Kita perlu bicara, katanya singkat. Cinderella hanya bisa mengangguk, meski wajahnya memanas. Mereka berjalan keluar ke taman belakang rumah. Suasana hening, hanya terdengar suara jangkrik malam. Aku nggak menyangka kita akan bertemu lagi di sini, ucap Arka membuka pembicaraan. Dan ternyata kamu, sahabat keponakanku. Cinderella menelan ludah. Aku juga nggak menyangka, aku kira malam itu hanya akan jadi kenangan. Aku bahkan hampir melupakannya. Arka menatapnya dalam. Aku tidak bisa melupakannya. Jantung Cinderella semakin kacau. Ia ingin bertanya banyak hal. Kenapa Arka menghilang? Siapa sebenarnya dia? Apa maksud semua ini? Namun kata-kata itu terhenti di tenggorokannya. Rel, suara Arka rendah. Aku tahu kita bertemu dengan cara yang tidak biasa. Tapi aku ingin mengenalmu lebih jauh. Aku ingin kau ada dalam hidupku. Cinderella terdiam. Baginya, kata-kata itu indah, tapi juga menakutkan. Ia gadis biasa, miskin, tanpa harta. Bagaimana mungkin pria setampan dan berwibawa seperti Arka bisa sungguh-sungguh menginginkannya? Sebelum sempat menjawab, suara Lia dari dalam rumah memanggil namanya. Cinderella buru-buru berbalik. Aku harus masuk. Arka hanya menatap kepergiannya, dengan sebuah senyum samar di bibirnya. Malam itu, Cinderella tidur dengan hati tak menentu. Ia tidak tahu, rahasia besar siapa sebenarnya Arka masih tersembunyi rapat. Yang ia tahu, pertemuan kedua itu membuat api yang sempat padam kembali menyala. Takdir seolah mulai menulis ulang kisah mereka, dan Cinderella tidak bisa lari darinya.
Sejak malam itu, kehidupan Cinderella tak lagi sama. Pertemuannya kembali dengan Arka membuat jantungnya sulit tenang. Ia mencoba menghindar, namun semakin sering ia berusaha menjauh. Takdir justru mempertemukan mereka dalam momen-momen kecil. Di ruang makan saat acara keluarga, di teras ketika ia membantu Lia, bahkan sekadar tatapan singkat dari kejauhan. Bagi Cinderella, situasi itu semakin rumit. Bagaimana mungkin ia bisa menatap sahabatnya dengan jujur, sementara rahasia besar malam bersama pamannya tersimpan rapat dalam hati. Rasa bersalah terus menghantui. Tapi perasaan yang tumbuh pada Arka juga tak bisa ia pungkiri. Arka, di sisi lain, justru semakin yakin dengan perasaannya. Ia melihat kesederhanaan Cinderella, cara ia tersenyum, kesungguhan saat membantu Lia tanpa pamrih. Semua itu membuatnya berbeda dari wanita lain yang pernah hadir dalam hidup Arka. Semakin dekat ia mengamati, semakin kuat keinginannya untuk menjadikan gadis itu bagian dari hidupnya. Suatu malam, keluarga besar Lia mengadakan jamuan makan malam di rumah besar mereka. Semua anggota keluarga hadir, termasuk nenek Lia yang sudah sepuh, namun masih dihormati oleh seluruh keturunan. Di tengah suasana makan yang hangat, sang nenek tiba-tiba berbicara dengan suara lantang. "Arka, kau ini sudah dewasa. Usia 40 sebentar lagi datang. Kenapa belum juga menikah? Apa kau ingin aku menutup mata tanpa melihat cucuku ini punya keluarga?" Seisi ruangan mendadak hening, semua mata tertuju pada Arka. Pria itu menegakkan tubuhnya, wajahnya tetap tenang meski pertanyaan itu menusuk langsung ke dadanya. "Aku belum menemukan yang tepat, Nek," jawabnya dengan sopan. Neneknya menghela napas panjang. "Kau selalu bilang begitu. Tapi lihatlah, ada gadis baik di sini. Aku menyukai Cinderella. Dia sederhana, sopan dan tulus. Bagaimana kalau dia saja yang jadi istrimu?" Ucapan itu membuat semua orang terkejut. Gelas di tangan Lia hampir jatuh. Cinderella sendiri membeku, wajahnya memerah, tangannya gemetar tak karuan. Ia hampir tidak percaya apa yang baru saja didengarnya. "Nenek," Lia berusaha menengahi, "itu hanya sahabatku, jangan asal." Namun sang nenek melanjutkan dengan nada serius. "Kenapa tidak? Aku sudah tua, mataku mungkin rabun, tapi hatiku masih bisa merasakan siapa yang baik." Gadis itu jauh lebih berharga daripada wanita-wanita yang hanya mengejar harta. Semua mata kini beralih pada Arka, menunggu jawabannya. Detik-detik itu terasa panjang, seakan waktu berhenti. Cinderella menunduk, berharap bumi menelannya saat itu juga. Arka menarik napas panjang. Tatapannya singgah pada Cinderella, yang duduk kaku di ujung meja. Dalam matanya, ada keraguan, ada ketakutan, tapi juga secercah harapan yang berusaha ia sembunyikan. "Aku setuju." Jawaban itu membuat semua orang terperangah. Lia menutup mulutnya dengan kedua tangan, sementara neneknya tersenyum lega. "Bagus, akhirnya kau bicara seperti lelaki sejati." Namun bagi Cinderella, jawaban itu bagaikan petir yang menyambar di siang bolong. Ia ingin berdiri, ingin berteriak, tapi suara itu tertahan di tenggorokannya. Hanya hatinya yang bergetar hebat, bercampur antara kebahagiaan dan ketakutan. Setelah makan malam selesai, Arka mendekatinya di taman belakang rumah. "Rel," ucapnya pelan, "aku tahu ini mendadak, tapi aku serius. Aku ingin menikah denganmu." Cinderella menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Kenapa aku? Aku hanya gadis biasa. Kau bisa mendapatkan siapa saja yang lebih pantas dariku." Arka menggeleng. "Justru karena kau berbeda. Aku tidak butuh wanita yang mengejar kekayaanku. Aku butuh seseorang yang membuatku merasa hidup. Dan itu aku temukan padamu." Air mata menetes di pipi Cinderella. Kata-kata itu terlalu indah, terlalu tulus untuk ditolak. Namun ia masih belum tahu satu hal penting. Siapa sebenarnya pria di depannya? Tanpa sadar, langkah mereka menuju ikatan pernikahan semakin dekat. Takdir seperti sedang mempermainkan mereka, menyatukan dua hati dengan cara yang begitu mengejutkan. Dan Cinderella hanya bisa bertanya dalam hati, apakah keputusan ini benar? Ataukah hanya jalan menuju kehancuran? Hari-hari setelah pengumuman mengejutkan itu berjalan cepat. Meski sempat menolak, akhirnya Cinderella tidak bisa melawan kehendak keluarga besar Arka, terutama sang nenek yang sudah sepuh namun berpengaruh. Arka pun tidak menarik ucapannya. Justru ia semakin mantap melangkah, seolah perasaan yang selama ini ia simpan akhirnya menemukan tempatnya. Pernikahan sederhana pun dipersiapkan. Tidak ada pesta besar, tidak ada gaun mewah dengan hiasan berlian. Hanya akad di sebuah aula kecil dengan saksi keluarga inti. Bagi sebagian orang mungkin itu mengecewakan. Tapi bagi Cinderella, momen itu terasa bagai mimpi.
Ia berdiri di samping Arka, pria yang membuat jantungnya bergetar sejak malam pertama mereka bertemu. Saat ijab kabul terucap, air mata menetes di pipi Cinderella. Sah, kata para saksi. Dan dengan itu hidupnya berubah selamanya. Ia kini adalah istri Arka, pamannya Lia, pria misterius, yang membuatnya jatuh cinta tanpa sadar. Namun kehidupan setelah menikah tidaklah mudah. Cinderella seringkali merasa tidak pantas. Ia hanyalah gadis sederhana, bahkan sering dihina oleh ibu tiri dan saudara tirinya. Setiap kali melihat Arka yang tampak gagah, berwibawa, dan selalu percaya diri, ia bertanya-tanya, benarkah aku cukup untuknya? Ibu tiri dan saudara tirinya pun tidak tinggal diam. Mereka mencibir, menyebarkan gosip ke tetangga. Cinderella itu hanya numpang untung. Dia menikahi pria kaya umur 40 biar bisa hidup enak. Gosip itu menyebar cepat, dan meski Arka tidak terlalu peduli, hati Cinderella remuk mendengarnya. Beberapa kali ia menangis diam-diam di kamar. Pernah suatu malam ia memberanikan diri berkata, "Bang, aku takut. Aku hanya akan mempermalukanmu." Arka menatapnya dengan lembut. Ia menggenggam tangan istrinya, mengusap punggungnya dengan penuh kasih. "Jangan pernah berkata begitu, Rel. Aku memilihmu bukan karena kamu sempurna. Aku memilihmu karena kamu membuatku merasa lengkap. Kamu adalah rumahku." Kata-kata itu membuat hati Cinderella luluh. Namun tetap saja, bayangan ketidakpantasan menghantuinya. Ia tidak tahu, Arka masih menyimpan satu rahasia besar. Identitasnya sebagai miliarder, pemilik perusahaan raksasa yang dikenal seantero negeri. Arka sengaja merahasiakan itu. Ia ingin melihat sejauh mana cinta Cinderella bertahan tanpa tergiur harta. Baginya, Cinderella adalah wanita pertama yang mencintainya sebagai Arka, bukan sebagai miliarder yang bisa membeli segalanya. Hari-hari pernikahan mereka berjalan dalam kehangatan yang sederhana. Arka sering memasak sarapan bersama Cinderella, terkadang bahkan mencuci piring hanya untuk membuat istrinya tersenyum. Hal-hal kecil itu membuat Cinderella merasakan kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, di balik senyum itu, badai sedang menunggu. Cepat atau lambat rahasia Arka akan terbongkar. Dan ketika saat itu tiba, Cinderella harus menentukan, apakah ia akan tetap berdiri di sisi suaminya, atau mundur karena merasa terlalu jauh berbeda dunia. Suatu sore saat membereskan lemari kerja Arka, Cinderella tanpa sengaja menemukan sebuah map besar berisi dokumen perusahaan. Di dalamnya ada foto-foto Arka dalam majalah bisnis, lengkap dengan headline. Arka Prasetya, miliarder muda, dan pemilik perusahaan raksasa. Tangannya bergetar. Jantungnya serasa berhenti. Ia membaca ulang kalimat itu berkali-kali. Berharap matanya salah. Namun kenyataan tidak bisa dibantah. Arka, suaminya, pria yang ia kenal sederhana, ternyata seorang miliarder. Saat Arka pulang malam itu, Cinderella sudah menunggunya dengan wajah pucat. "Kenapa kamu tidak pernah bilang siapa sebenarnya dirimu?" Suaranya bergetar, nyaris pecah. Arka terdiam sejenak. Ia tahu hari itu akan datang, tapi tidak menyangka secepat ini. Dengan langkah pelan, ia mendekat, lalu berkata, "Aku tidak bermaksud menipumu, Rel. Aku hanya ingin tahu apakah ada seseorang yang bisa mencintaiku tanpa melihat hartaku." Air mata mengalir di pipi Cinderella. "Jadi selama ini, aku hidup bersama seorang miliarder, tanpa tahu apa-apa? Bagaimana jika orang lain menertawakan aku? Mereka akan bilang aku cuma gadis miskin yang beruntung dapat suami kaya." Arka menggenggam tangannya erat. "Biarkan orang berkata apa. Aku menikahimu bukan karena belas kasihan, bukan karena aku butuh menutupi statusku. Aku menikahimu karena aku mencintaimu. Kamu membuatku merasa hidup, Rel. Kamu rumah yang selalu kucari." Hening sejenak. Hanya suara detak jantung mereka yang terdengar di ruang itu. Perlahan, Cinderella menunduk. Ia sadar, perasaan yang tumbuh di hatinya sejak awal memang murni. Ia jatuh cinta pada pria bernama Arka, bukan pada kekayaannya. Dan kini, setelah mengetahui rahasia itu, cinta itu tidak berkurang sedikit pun. "Aku takut, Bang," bisiknya lirih. "Tapi aku juga tidak bisa membayangkan hidup tanpa kamu." Arka tersenyum, lalu memeluknya erat. "Maka jangan pernah lepaskan aku. Bersamamu, aku tak lagi peduli seberapa besar harta atau nama yang kumiliki. Dan yang penting, aku punya kamu." Malam itu, tangisan mereka berubah menjadi janji. Janji untuk tidak lagi menyembunyikan rahasia, janji untuk menghadapi dunia bersama. Keesokan harinya, kabar tentang Arka sebagai miliarder semakin tersebar. Namun kali ini Cinderella tidak lagi gentar. Ia menggenggam tangan suaminya di depan semua orang, menunjukkan bahwa cintanya tulus.
Dan dengan itu, kisah mereka berakhir bukan sebagai dongeng tentang gadis miskin yang mendapat miliarder, melainkan kisah dua hati yang menemukan rumahnya dalam cinta sejati.